Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ahibbati ikhwani al-a'izza, a'azakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada subuh yang mulia ini. Kita sekalian masih diberi kekuatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita. Pada kesempatan subuh yang mulia ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah di dalam kajian kita, di dalam membahas kitab Masailul Jahiliyah. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu diridhai dan diberkahi Allah, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Pada kesempatan subuh yang mulia ini, kita sampai di dalam pembahasan tentang masalah jahiliyah yang ke-33, yaitu perkataan muallif rahimahullahu ta'ala, ats-tsalitsatu watsalasun, inkaruhum ma aqarru annahu min dinihim kama fa'alu fi hajjil bait, faqala Allahu ta'ala wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Permasalahan yang ke-33 adalah pengingkaran mereka terhadap apa yang mereka telah tetapkan bahwasannya itu merupakan bagian daripada agama mereka, sebagaimana yang mereka telah lakukan di dalam permasalahan haji ke Baitullah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa may yarghabu an millati Ibrahim, siapakah yang membenci, tidak menyukai agama Ibrahim, atau tidak ada orang yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Di dalam permasalahan yang ke-33 ini, permasalahan 33 ini adalah tentang tidak ada konsistensinya orang-orang jahiliyah terhadap ajaran agama mereka. Dari satu sisi mereka mengakui itu bagian daripada agama mereka, namun dari sisi yang lainnya, pada kesempatan yang lainnya mereka mengingkari sesuatu yang merupakan bagian daripada agama mereka. Makanya ketidakadaan prinsip konsisten terhadap ajaran ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan jahiliyah. Orang jahiliyah zaman dahulu
adalah orang yang tidak konsisten terhadap ajaran agamanya. Mereka menjadikan agama itu sebagai bahan permainan, yang mereka jadikan agama itu sesuai dengan kehendak mereka. Kapan mereka harus berpegang teguh, mereka berpegang teguh demi untuk kepentingan mereka. Dan kapan mereka harus menolak ajaran agama mereka, mereka pun menolak ajaran agama mereka demi kepentingan yang mereka anggap lebih besar. Entah itu permasalahan yang berkaitan dengan kelompok ataupun dengan apa yang diyakini oleh nenek moyang mereka. Maka di dalam masalah ini, orang-orang jahiliyah dari kalangan ahlul kitab maupun orang-orang dari kalangan al-musyrikin adalah orang-orang yang sama. Tidak ada konsistensi di dalam berpegang teguh terhadap agama. Satu contoh, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka orang-orang yang berpegang teguh bahwasanya mereka mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam, kiblatnya beliau alaihi salam adalah Ka'bah. Dan Ka'bah adalah bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim. Manakala Allah tabaraka wa ta'ala memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, apa yang terjadi? Mereka orang-orang ahlul kitab menganggap menghadapkan kiblat ke Ka'bah adalah sebuah kekufuran. Padahal mereka mengetahui bahwasannya Nabi Ibrahim dahulu kiblatnya ke Ka'bah. Hal ini pun sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin dari satu sisi mereka mengagungkan Ka'bah apa tidak? Seharusnya mereka ketika kiblat itu diarahkan kepada Ka'bah, mereka adalah orang yang paling bergembira. Karena Baitullah yang mereka ada padanya dijadikan kiblat kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak demikian keadaan mereka, tidak demikian keadaan mereka. Justru mereka tidak mempercayai hal itu dan mengingkari akan hal itu. Maka dari itu, inilah agama mereka. Tidak ada konsisten di dalam berpegang teguh terhadap ajaran agama. Sebagaimana dikatakan oleh muallif di sini tentang masalah haji. Masalah haji itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan semua nabi haji, semua nabi setelah Nabi Ibrahim mereka haji ke Ka'bah. Mereka haji. Akan tetapi apakah orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mau melakukan hal itu? Menerima tentang syariat haji? Tidak bisa menerima. Karena apa? Karena akan merugikan kepentingan mereka. Akan merugikan kepentingan mereka. Eksistensi apa yang selama ini mereka ada padanya akan menjadi pudar dan akan hilang dan kemudian kembali kepada agama Ibrahim yang sesungguhnya. Maka inilah keadaan yang mereka ada padanya. Demikian pula orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy
Mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka beragama dengan agama Nabi Ibrahim. Ketika mereka menunaikan haji, ketika haji datang, mereka menunaikan haji. Akan tetapi apakah mereka totalitas di dalam mengikuti Nabi Ibrahim? Tidak. Ketika datang wukuf di Arafah, mereka menolak untuk wukuf di Arafah. Kenapa? Karena mereka tidak ingin disamakan dengan orang luar tanah haram. Mereka memiliki keistimewaan, maka mereka membuat sesuatu yang ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya mereka orang-orang yang istimewa. Sehingga mereka tidak, kalau orang-orang yang dari penduduk tanah haram, mereka tidak perlu keluar. Tapi kalau untuk orang yang di luar, maka disuruh di Arafah. Padahal mereka mengetahui persis Nabi Ibrahim, beliau wukufnya di Arafah. Mereka siap merubah apapun demi untuk kepentingan mereka sendiri. Inilah orang jahiliyah. Makanya orang-orang jahiliyah tidak bisa dijadikan panutan. Tidak bisa dijadikan panutan. Satu kali mereka begini, satu kali mereka begitu. Makanya ini adalah permasalahan jahiliyah yang terjadi di zaman dahulu. Ini adalah permasalahan jahiliyah yang terjadi di zaman dahulu. Ahlul kitab, kisahnya di dalam tidak ada konsistensinya mereka terhadap ajaran mereka sangat banyak. Di antaranya tentang masalah kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang masalah kitab Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, manakala datang kepada mereka satu kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kitab datang dari sisi Allah, yaitu kitab Al-Qur'an. Isinya Al-Qur'an apa? Musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan terhadap apa yang ada bersama mereka. Al-Qur'an ini datang membenarkan bersama apa yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu, dan sebelumnya mereka yastaftihun, mengharap akan datangnya hal ini, akan datangnya seorang rasul. Mereka mengharap akan datangnya seorang rasul dan membanggakan hal itu kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Falamma ja'ahum ma'arafu, manakala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, ternyata faktanya yang datang itu tidak sepenuhnya seperti yang mereka inginkan. Kebenarannya iya, tapi ternyata yang datang bukan dari golongan mereka. Kafaru bih, mereka mengkafiri. Maka Allah mengatakan fala'natullah 'alal kafirin. Maka laknat Allah atas orang-orang yang mengkafiri. Orang-orang kafir yang mengkafiri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah akhlak perbuatan orang-orang jahiliyah. Dan di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Ketika datang Rasul membawa kitab
dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, apa? Dibuang kitabnya. Kitabnya dibuang, wara'a dzuhurihim ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Ini menyembunyikan kebenaran. Ini adalah manuver-manuver yang dahulu dilakukan oleh orang-orang ahlul jahiliyah daripada ahlul kitab. Sebagaimana keadaan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, mereka di dalam ajaran agama mereka terjadi kontraduksi, yakni pertentangan, yang itu semua dikarenakan mereka tidak konsisten di dalam berpegang teguh dengan ajaran. Itulah ajaran orang-orang jahiliyah. Dan datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengajak kepada istiqamah, konsisten terhadap ajaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mencela orang-orang yang tidak konsisten. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqq wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumadh dhalimin ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul 'adzabu wa la hum yundarun illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim." Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin Allah itu akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kaum itu kafir setelah keimanan mereka, setelah mereka bersaksi bahwasannya Rasul itu adalah benar, dan datang Rasul itu dengan bayinat, penjelasan-penjelasan. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang berbuat kedzaliman. Mereka itu balasan mereka bahwasannya atas mereka laknat Allah dan laknat malaikat dan laknat manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan dari mereka azab, dan mereka pun tidak akan ditunda azabnya, kecuali orang-orang yang mereka itu bertaubat setelah itu dan mereka memperbaiki, maka sesungguhnya Allah Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mencela mereka yang kafir setelah mereka beriman. Yakni mereka sebelumnya beriman, mengimani, mempercayai, tapi manakala dibuka secara total kebenaran, ternyata kebenaran tidak seperti yang mereka inginkan. Maka mereka mundur teratur, bahkan bukan hanya mundur, mereka mengingkari dan menolaknya. Maka dari itu, disinilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menuntut mereka untuk istiqamah terhadap ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qulil haqqa walau kana murran." Katakan yang benar walaupun itu pahit. Kebenaran itu lebih mahal daripada apapun. Maka kita sebagai umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus konsisten terhadap ajaran agama. Maka jahiliyah ini apakah masih ada di dalam umat kita? Masih. Di antara bentuk jahiliyah yang masih ada di dalam umat kita ini adalah sekarang kita melihat banyak sekali orang yang
mengaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan majelisnya pun disebut dengan majelis cinta Rasul. Majelisnya pun dinamai dengan majelis cinta Rasul. Mereka beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka mengakui Rasul adalah satu-satunya yang harus diikuti. Akan tetapi di dalam prakteknya, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya Rasul yang mereka ikuti? Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya yang mereka cintai? Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya yang syariatnya harus diikuti oleh semua? Ternyata mereka banyak meninggalkan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka banyak memusuhi syariat yang disyariatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat, ketika orang mengamalkan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diolok-olok, mereka adalah orang-orang yang mengaku mereka cinta Rasul. Mereka orang-orang yang mengaku bahwasannya mereka itu beriman kepada Rasul. Maka ini adalah sesuatu jahiliyah. Sama, tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mengaku cinta kepada Nabi Ibrahim. Sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab yang mereka mengikuti Nabi Ibrahim, tapi pada faktanya ajaran Nabi Ibrahim tidak bisa mereka terima dan ajaran Nabi Ibrahim tidak mereka amalkan. Demikian pula mereka orang-orang Islam yang mereka mengaku beriman kepada Alkitab, Al-Quranul Karim, mengaku mempercayai Al-Quran. Apa fungsinya Al-Quran? Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Itu kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Mereka membaca setiap saat firman Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Tapi begitu didatangkan Al-Qur'an, iya tapi akal begini. Beriman kepada filsafat, beriman kepada orang-orang barat yang notabene-nya perkataan-perkataan teori Darwin. Allah mengatakan awal manusia itu adalah Adam. Dia mengatakan manusia itu berasal dari sebuah evolusi yang awalnya adalah kera. Ini adalah hal-hal yang bertolak belakang. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab. Di dalam kitab itu ada hukum, ada ketentuan-ketentuan, akan tetapi dia memilih hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, ketentuan daripada ketentuan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada konsistensi terhadap agama. Inilah yang melemahkan kita. Inilah yang melemahkan umat Islam. Ketika umat Islam tidak punya prinsip konsisten terhadap ajaran agama. Maka apakah mungkin Allah Tabaraka wa Ta'ala menolong mereka, membantu mereka? Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Sallatallahu alaikum dullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu ankum. Allah tidak akan cabut kehinaan itu dari kalian sampai kalian kembali kepada agama
agama kalian. Makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu telah mengatakan, inna kunna fil jahiliyah fil hawan. Kita dahulu di jahiliyah itu ada di dalam kehinaan. Fa'azanallahu bil Islam. Maka Allah memuliakan kita dengan keislaman. Wa man yabtaghi ghairal Islam wa man yabtaghil izza min ghairil Islam adzallahullah. Siapa yang mencari kemuliaan dari selain Islam, Allah akan hinakan dia. Allah akan hinakan dia. Maka dari itu, inilah perkara yang harus kita pahami bersama. Konsisten di dalam ajaran agama. Kitab wa sunnah. Kitab wa sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka harus konsisten. Jangan kita hanya mengikuti Alkitab ketika kita memerlukan, mengikuti sunnah ketika kita memerlukan, mengikuti Rasul ketika kita memerlukan, akhirnya beribadah pun ketika memerlukan. Ketika memerlukan, semuanya kiblatnya untuk apa? Untuk dunia. Inilah orang-orang jahiliyah terdahulu. Maka kalau kita melakukan hal itu, maka kita pun sama dengan orang-orang ahlul jahiliyah. Wal'iyadzubillah. Perkara yang selanjutnya, perkara yang ke-34 adalah al-rabi'atu wa thalathun. Innal firqatan au inna kulla firqatin tadda'i annaha najiyah fa'akdzabahumullahu biqaulih hatu burhanakum in kuntum sadiqin thumma bayyana as-sawaba yaqu biqaulihi bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, permasalahan yang ke-34 daripada masalah jahiliyah adalah bahwasannya setiap kelompok sudah terpecah belah dan setiap kelompok mengaku bahwasannya dialah kelompok yang paling selamat. Dialah kelompok yang paling selamat di dunia dan di akhirat. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mendustakan mereka dengan perkataannya hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kemarikan, bawa kemari bukti-bukti kalian kalau memang kalian itu adalah orang-orang yang jujur. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan yang benar. Yang benar itu dengan mengatakan, bahkan orang yang selamat itu man aslama wajhahu lillah, orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebaikan. Di dalam pernyataan muallif rahimahullahu taala ini, beliau ingin menjelaskan bahwasannya orang-orang jahiliyah yang mereka inginkan di dalam beragamanya mereka adalah pengakuan bahwasannya mereka itu adalah orang yang paling benar, mereka orang-orang yang paling selamat, tanpa berpijak kepada bukti apapun. Yang penting suaranya paling lantang, paling keras, paling banyak pengikutnya. Sudah. Kalau sudah demikian, sudah, pokoknya akhirnya mainnya adalah main pokoknya. Pokoknya seperti itu. Makanya agama mereka, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka seperti itu. Ketika ditanya pokoknya seperti itu, sudah jangan tanya. Akal tidak dipakai, akal sehat tidak dipakai.
Pikiran tidak dipakai. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, apa yang Allah katakan? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wala yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan, "La, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapatkan padanya bapak-bapak kami." Apakah mereka masih tetap mau mengikuti bapak-bapak mereka walaupun bapak mereka la yaqilun, tidak berakal? Maksudnya apa? Apa yang dilakukan oleh bapak mereka tidak sesuai dengan akal yang sehat. Wala yahtadun, tidak juga terberi petunjuk, tidak ada kitab, tidak ada ajaran dari Allah yang turun kepada mereka. Yang penting begini, itulah mereka itu mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Makanya orang-orang ahlul jahiliyah, mereka adalah orang yang mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Sehingga yang terjadi adalah mengaku dalil tidak perlu. Dalil itu bisa diatur sendiri oleh mereka. Makanya dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hatu burhanakum." Sesungguhnya sebelum ayat ini Allah berkatakan waqalu, mereka Yahudi dan Nasara mengatakan apa? Waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan au nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allah mengatakan apa? Katakanlah, mereka berkata tidak akan masuk surga, katanya mereka, kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Illa man kana hudan au nasara. Allah bilang tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Itu hanya angan-angan kosong dari mereka. Qul hatu burhanakum, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemarikan bukti. Kemarikan bukti kalau memang tidak masuk surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Kemarikan buktinya. Kalau kalian adalah orang-orang yang jujur, di mana buktinya? Kalian punya kitab? Kemarikan kitabnya. Apa isi kitabnya? Jangan cuma mengaku. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar. Maka kemudian Allah menjelaskan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bahkan yang selamat itu orang yang menyerahkan wajahnya untuk Allah, yang ini adalah Islam. Orang Islam, semua nabi itu adalah muslim. Nabi Ibrahim yang dijadikan panutan oleh semua umat. Nabi Ibrahim di dalam doanya beliau mengatakan apa? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami dua orang Islam kepadamu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan dari keturunan kami orang-orang yang muslimah. Orang-orang apa? Muslimah yang Islam, berserah diri kepadamu. Maka agama semua nabi adalah agama Islam, wa huwal istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Agama semua nabi itu adalah agama Islam, yang artinya apa? Istislamu lillah, yang berserah diri kepada Allah bitauhid, dengan mengesahkan Allah di dalam apa? Bil uluhiyah, di dalam ketuhanan, di dalam ubudiyah, peribadatan,
la ya'bud illallah, tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya Islam. Illa man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Bukan hanya berserah diri, tapi muhsin, berbuat kebaikan. Maka itu digambarkan wal inqiyadu lahu bi ta'ah, dengan ketundukan kepada Allah, dengan ketaatan, melakukan amal saleh untuk Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut muhsin. Maka illa man amana wa amila salihah, kecuali yang beriman dan beramal saleh. Maka inilah yang selamat. Adapun orang yang perkataannya berbeda dengan perbuatannya, yang perbuatannya berbeda dengan perkataannya, orang yang tidak punya konsisten di dalam beragama, maka kemudian ia mengaku bahwasannya ia adalah orang yang paling selamat, maka itu hanyalah amani. Dikatakan oleh Allah apa? Amani, itu angan-angan. Kalian sedang berhalusinasi kalau kalian menyatakan bahwasannya kalian adalah orang-orang yang selamat, orang-orang yang masuk surga. Berhalusinasi. Tapi yang benar itu, yang fakta, yang real, orang yang selamat itu orang yang tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyerahkan. Sudah, saya apa katanya Allah? Allah nyuruh beriman, ya saya beriman. Sudah menyerah, istislamu lillah. Kita tahu orang yang menyerah. Orang yang menyerah itu diarahkan kemana saja dia mengikut. Maka seperti itulah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istislamu lillah. Aslama wajhahu, aku sudah pasrahkan wajah ini ya Allah kepadamu. Mau kau bawa kemana saja, aku akan mengikuti. Maka seperti itulah seharusnya orang yang selamat itu. Makanya di sini ini berbeda dengan orang-orang musyrikin maupun orang ahlul kitab. Mereka dari satu sisi orang musyrikin pun sama, mengaku pengikutnya Nabi Ibrahim apa tidak? Mereka mengaku bahwasanya mereka orang yang paling benar. Tapi begitulah keadaannya. Maka di sini datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kebenaran. Kebenaran itu adalah dengan seseorang menyerahkan hatinya untuk Allah dan menyerahkan anggota badannya untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya keselamatan itu dengan sehatul benarnya keimanan dan benarnya amalan. Benarnya keimanan dan benarnya amalan. Maka itu yang dikatakan oleh Allah ketika kita sholat, kita disuruh mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah ya Allah kepada kami jalan yang lurus. Siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat? Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalannya para nabi, para syuhada, para sholihin, yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Ini kuncinya mengikuti istiqomah itu apa? Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang mengikuti Allah dan mengikuti Rasul, mereka itu bersama orang-orang yang Allah telah karuniai nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para anbiya dan para sholihin. Mereka itu sebaik-baiknya teman. Maka inilah jalan yang lurus. Siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang maghdub,
Yang dimurkai oleh Allah juga bukan orang-orang yang dhalin. Apa dhalin? Sesat. Dikatakan maghdubi alaihim Yahudi. Kenapa Yahudi dikatakan maghdubi alaihim? Mereka punya ilmu yang benar, amalannya yang keliru. Orang Nasrani apa? Mereka dibilang sesat. Kenapa sesat? Mereka punya semangat untuk beramal tapi tidak didasarkan atas ilmu. Maka dari itu yang benar, imannya benar, ilmunya benar, amalannya benar. Itulah jalan yang benar. Di sini di dalam masalah jahiliyah ini yang berkaitan dengan masalah mengaku semuanya menjadi orang yang paling benar, sampai sekarang masih ada apa tidak di dalam umat kita? Mereka yang mengaku dengan tanpa dalil, mengaku diri mereka adalah orang yang paling benar dan paling selamat sangat banyak. Maka kita lihat semua kelompok, dikatakan oleh para ulama, semua kelompok kesesatan dengan segala perbedaan yang ada pada mereka, semuanya mengaku orang yang paling benar. Semua mengaku orang yang paling selamat tanpa, walaupun tidak punya dalil. Coba Syiah Ar-Rafidhah dengan terang-terangan mereka itu melaknat. Melaknat siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan mereka mengkafirkan seluruh sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengaku orang yang selamat apa tidak? Yang paling benar, paling benar. Torekot Sufiyah dengan segala macam torekotnya yang mereka pada akhirnya mereka tidak perlu lagi mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup mengikuti syekh torekotnya. Mengaku paling benar apa tidak? Mengaku paling benar. Mu'tazilah dengan aklaniyah yang ada pada mereka, mereka mengabaikan Al-Quran yang apabila Al-Quran dianggap tidak sesuai dengan akal, mereka akan tinggalkan Al-Quran. Maka dari mereka ini mengaku paling benar apa tidak? Mengaku paling benar. Semua kelompok. Makanya kita ahlu sunnah wal jamaah, kita tidak akan mengaku paling benar. Kita hanya mencari apakah kita paling mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa tidak. Kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman untuk kemudian meluruskan setiap langkah kita. Kalau kita sudah yakin di atas Al-Quran dan As-Sunnah, baru kita mengatakan kami ada di atas kebenaran. Buktinya apa? Kami ada di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang harus dilakukan oleh orang Islam yang sesungguhnya. Inilah untuk menghilangkan dari kita apa? Jahiliyah. Jahiliyah agar supaya kita terbebas daripada jahiliyah. Dengan kita memasrahkan kapan saja kebenaran itu datang, kita tunduk kepada kebenaran. Walaupun kebenaran itu datang dari syaitan. Yani menerima kebenaran itu boleh dari siapa saja. Seorang anak kecil datang dengan kebenaran, diterima apa tidak? Diterima. Orang kafir datang dengan kebenaran, diterima. Selama itu kebenaran, kita terima. Kita bukan melihat kafirnya orang itu, tapi kita melihat kebenaran yang datang dari orang itu. Ini adalah prinsip. Ini adalah prinsip. Maka Rasul ketika Abu Hurairah jaga harta zakat, kemudian ada jin yang menyerupai manusia mencuri, kemudian ditangkap, mencuri lagi, ditangkap lagi, dilepaskan lagi, sampai akhirnya kemudian Abu Hurairah karena sering dibilang sama Rasul, nanti malam dia pun juga akan datang, sampai akhirnya ini kalau ketangkap lagi aku tidak akan lepaskan, tak serahkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia takut untuk bertemu dengan Rasul jinnya. Maka jinnya itu bilang apa? Maukah aku ajarkan satu amalan, tapi syaratnya aku dilepaskan. Apa? Kalau kamu mau tidur baca ayat kursi. Maka dilepaskan nama
Abu Hurairah. Kemudian paginya Abu Hurairah menceritakan kepada Rasul. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul? Sodakoka, dia telah benar kepadamu. Dia telah benar menyampaikan sesuatu yang benar kepadamu. Wa huwa kadzub, padahal dia itu pendusta. Maka bisa saja orang pendusta itu bisa saja berkata yang benar. Ketika ia berkata yang benar, jangan didustakan. Maka kita harus membenarkan. Bisa saja seorang yang jujur itu berkata salah. Iya kan? Maka kalau dia salah jangan dibenarkan. Ini adalah prinsip. Prinsipnya adalah apa? Kebenaran. Maka itu namanya objektif. Banyak di antara kita yang tidak objektif, dan inilah yang menyebabkan kemudian kesesatan-kesesatan itu. Wallahu taala a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.